Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Hai teman obsesif, di musim terbaru podcast Obsesif, kita akan ngobrol seru seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir khusus untuk kamu para fresh graduates dan first jobbers. Makanya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Ada nggak sih di antara teman obsesif yang mungkin lagi ada dalam tahap quarter life crisis dan mulai insecure nih dengan pencapaian teman-teman kalian di media sosial? Nah, di episode kali ini, Obsesif kedatangan Vicario Reynaldo, co-founder followyourflow.id yang punya segudang pengalaman di bidang people development. Yuk kita simak lebih lanjut tips dari Vicario soal menghadapi quarter life crisis, terutama yang berhubungan dengan karir berikut ini. Hi, I'm Vicario Reynaldo and welcome to Obsesif. Halo teman obsesif, pernah gak sih lo merasakan hal ini? Lo udah dapet kerjaan, tapi kok kayaknya kerjaan ini gak sesuai sama passion lo. Lo buka LinkedIn, terus insecure ngeliat orang lain kok jauh di depan. Lo punya lingkungan kerja kok kayaknya gak suportif ya. Lihat Instagram, semua orang lagi healing ke Bali, sementara lo stuck sama kerjaan. Kalau iya, gak apa-apa kok, wajar banget. Gue juga pernah mengalaminya beberapa waktu yang lalu. Haha, jadi ketahuan deh gue udah tua. Fenomena ini sering disebut sebagai quarter life crisis. Di fase ini, kita banyak mempertanyakan keputusan yang udah kita buat dan arah yang sebaiknya kita ambil ke depannya. Menurut gue, ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, kita nggak terbiasa untuk membuat keputusan. Sejak kecil sampai bangku kuliah, keputusan kita banyak didrive oleh lingkungan kita. Pilih sekolah karena diarahin orang tua. Pilih jurusan karena ikut bestie kita kemana. Jadinya kita nggak terbiasa tuh untuk menanyakan ke diri kita sendiri tentang apa yang kita mau dan alasan dibaliknya. Kedua, pilihan pekerjaan sekarang ada banyak banget. Beberapa tahun yang lalu, kerjaan yang populer adalah kerja di perusahaan multinasional. Belakangan ini, mulai bermunculan tuh startup-startup yang bisa kasih growth opportunity yang besar. Belum lagi, jadi ada role baru seperti product manager, designer, data scientist, dan lain-lain. Ketiga, kita spend banyak banget waktu di social media. Sementara itu, banyak orang yang menunjukkan bagian terbaik dari hidup mereka di sana. Belum lagi, suka ada konten yang bilang kalau umur 25 tuh udah harus punya uang 100 juta lah. Itu juga yang bikin kita jadi insecure sama situasi hidup kita saat ini. Nah, kabar baik buat lo adalah situasi ini nggak permanen. Lo bisa secara proaktif mengubahnya kalau lo memutuskan untuk punya hidup yang berbeda. Dan lo mau memberikan usaha untuk membuat perubahannya. Gue bantu ya dengan sharing 3 hal yang bisa lo coba. Pertama, mulai refleksi ke diri sendiri. Coba deh, mulai dengan pertanyaan yang simple terlebih dahulu seperti, apa kelebihan gue saat ini? Apa kekurangan gue saat ini? Apa yang ingin gue pelajari dalam 6 bulan ke depan? Untuk kelebihan, seringkali kita bandingkan diri kita sama orang lain. Coba deh, fokus sama karakteristik dari diri lo yang menonjol dibandingkan karakteristik yang lain. Kalau memang lo lebih jago public speaking daripada data analisis, ya berarti public speaking adalah kelebihan lo. Biarpun ada orang lain yang juga jago public speaking. Untuk kekurangan, tips gue adalah nggak perlu minder. Karena setiap orang tuh juga punya kekurangan. Exercise ini akan sedikit painful di awal, tapi penting untuk menentukan langkah lo ke depannya. Untuk prioritas, coba sespesifik mungkin. Misalnya, daripada bilang mau belajar komunikasi, coba bilang kalau lo mau belajar bisa presentasi lancar dengan bahasa Inggris di depan manajer. Step yang kedua, explore di luar kondisi kita saat ini.
ketika baru mulai berkarir, kita biasanya belum tahu banyak hal. Maka dari itu, kita perlu untuk memperluas horizon kita supaya kita tahu ada pilihan apa aja sih di luar sana. Ada beberapa sumber yang bisa gue rekomendasi. 1. Internet. Manfaatin tuh ilmu gratis yang lo bisa dapat di YouTube dan Google. 2. Networking. Mulai sisihin duit dikit-dikit untuk ikut webinar yang dibawain sama orang-orang favorit lo. Kalau lo mau mengasah skill networking, belajar juga caranya untuk reach out sama orang baru di LinkedIn. 3. Coba apply kerjaan yang lo kira-kira tertarik. Bisa minta kerjaan internal dengan pindah ke tim lain, atau eksternal dengan apply ke perusahaan lain. Kalaupun ditolak, nggak apa-apa, karena seenggaknya lo jadi dapat insight baru. Ketiga, start small. Setelah dapat informasi mengenai prioritas lo dan pilihan yang lo punya, coba pilih satu untuk lo seriusin. Let's say, lo tetap akan stay di kerjaan lo yang sekarang, tapi sambil belajar skill baru dengan dimentorin sama manajer lo. Pilihan lain, lo lagi merencanakan career shifting 1 tahun dari sekarang, dan lo mulai bikin project sampingan supaya lebih siap. Bisa jadi juga, dari proses eksplorasi lo malah langsung mendapatkan opsi yang bisa lo lakukan saat ini juga. Kalau waktu lo terbatas banget, gue sarankan untuk melakukan step 1 terlebih dahulu, supaya lo bisa lebih kenal sama diri lo sendiri. Segitu dulu aja untuk episode kali ini. Selamat bereksplorasi teman obsesif. Nah, gimana? Menarik bukan tips-tips yang barusan? Oke teman obsesif, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami dan pantengin terus konten-konten seru lainnya persembahan Medio by KG Media. Cek linknya di deskripsi episode ya. Nantikan episode obsesif selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. See you on the next episode. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.